As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, Bapak Imam Asrawardi, dan teman-teman semuanya. Di sini saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini untuk mendengarkan presentasi kami pada kali ini. Pada pertemuan kali ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana social networking ini jadi, lalu apa saja yang ada di dalam social networking. Di sini kami beranggotakan ada Ahmad Harlan, lalu yang kedua ada saya sendiri Dilara Gita Cahyani, lalu ketiga ada Faisal Asrafi Aziz, yang keempat ada Tarisa Apriani, dan yang terakhir yang kelima ada Wahyu Akbar Pradana. Baik, di sini kami akan membahas tentang jejaring sosial atau social networking. Pergeseran kekuasaan dari media tradisional ke individu melalui platform media sosial, di mana pengguna kini memiliki kontrol atas konten yang mereka buat dan bagikan. Di Indonesia, media sosial memberi pengaruh besar pada opini publik dan pemasaran, di mana orang biasa dapat menjadi influencer dan Itu menyebarkan pesan suaramu atau tren itu, baru secara cepat. suaramu coba diperhatikan. Itu ada yang Selama beberapa dekade, eh, perusahaan media sebagian besar mengendalikan perangkat yang digunakan gila gila. konsumen untuk menentukan apa yang harus dibeli. Dikenakan Kamu tuh kalau presentasi nggak terasa, apa kalau suaramu itu mantul nggak enak didengar itu. Coba aware dikit itu loh kalau jadi pembicara. Baik, di sini kami akan membahas tentang jejaring sosial atau social networking. Pergeseran kekuasaan dari media tradisional ke individu melalui platform media sosial, di mana pengguna kini memiliki kontrol atas konten yang mereka buat dan bagikan. Di Indonesia, media sosial memberi pengaruh besar pada opini publik dan pemasaran, di mana orang biasa dapat menjadi influencer dan menyebarkan pesan atau tren baru secara cepat. Selama beberapa dekade, perusahaan media sebagian besar mengendalikan perangkat yang digunakan konsumen untuk menentukan apa yang harus dibeli, dikenakan, atau dipikirkan. Kini, konsumen memiliki kemampuan yang sama untuk memproduksi dan menyusun konten serta mendistribusikannya kepada rekan-rekan mereka secara real-time melalui berbagai platform media sosial. Jadi di sini em, apa itu jejaring sosial? Jejaring sosial adalah membentuk komunitas dalam jaringan atau daring yang memungkinkan anggota untuk berbagai opini, wawasan, informasi, minat dan pengalaman. Melalui platform ini, pengguna dapat terhubung dengan orang-orang yang dikenal, jaringan dengan orang baru, dikenal seperti teman, warga atau mitra sekaligus memperluas jaringan dengan orang baru. Di Indonesia, media sosial memegang peran penting dalam berbagai aspek seperti komunikasi politik, edukasi, dan promosi bisnis, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dengan lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Jejaring sosial telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi lintas budaya dan jarak geografis, menciptakan komunitas global yang saling terhubung.
Baik, kemudian media sosial dan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Dari sini konektivitas global, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan orang lain berbagai negara untuk berkomunikasi secara langsung. Hanya dengan beberapa klik, kita dapat terhubung dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing dari belahan dunia yang berbeda. Ini menciptakan hubungan yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tradisional. Kemudian, grup lokal, meskipun terhubung secara global, media sosial juga memungkinkan terbentuknya grup lokal yang mempertemukan orang-orang dengan minat atau pengalaman yang sama di wilayah tertentu. Misalnya komunitas petani di desa dapat berbagi tips dan praktik berbagi melalui grup WhatsApp atau Facebook, sehingga mereka dapat saling mendukung meskipun tinggal di lokasi yang terpencil. Kemudian pertukaran budaya media sosial memfasilitasi pertukaran budaya antar individu dari latar belakang yang berbeda. Misalnya, pengguna TikTok sering membagikan video tentang tradisi dan kebiasaan unik dari negara mereka. Ini tidak hanya memperkenalkan budaya baru kepada orang lain, tetapi juga membangun rasa saling menghargai dan memahami antar budaya. Kemudian mengatasi keterbatasan waktu. Media sosial dan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Di sini komunikasi asinkron di jaringan sosial memungkinkan interaksi asinkron yang berarti bahwa individu dapat berinteraksi dengan konten dan satu sama lain sesuai keinginan mereka. Fleksibilitas ini mengakomodasi berbagai jadwal dan zona waktu, kemudian keterlibatan 24/7 komunitas dapat berkembang sepanjang waktu saat anggota memposting pembaruan berbagai wawasan dan menanggapi diskusi kapanpun tersedia, memastikan keterlibatan berkelanjutan. Penggunaan aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dan berbagi informasi kapan saja tanpa harus berada dalam waktu yang sama. Misalnya, seseorang dapat mengirimkan pertanyaan atau berbagi berita penting di pagi hari, dan teman-temannya dapat merespon pada waktu yang lebih nyaman bagi mereka. Hal ini membuat komunikasi tetap berjalan meskipun ada perbedaan waktu atau kesibukan masing-masing. Media sosial berperan penting dalam mendorong pertukaran dan pemahaman budaya di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hal ini terjadi. Yaitu berbagi perspektif di jaringan sosial mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang mendorong pertukaran ide, tradisi, dan sudut pandang yang kaya. Keragaman ini meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Peluang pendidikan anggota dapat belajar tentang budaya yang berbeda melalui konten bersama, diskusi, dan proyek kolaboratif yang menumbuhkan empat dan empati dan penanaman yang lebih besar di antara para peserta. Kolaborasi kreatif media sosial memungkinkan kolaborasi lintas budaya dalam berbagai bidang seperti seni, musik, dan pendidikan. Misalnya, seniman dari berbagai negara dapat bekerja sama dalam proyek seni global. Berbagi teknik dan ide melalui platform seperti Instagram atau YouTube, hal ini tidak hanya memperkaya karya seni yang dihasilkan, tetapi juga menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan tradisi budaya masing-masing. TikTok Challenge tentang kebudayaan Indonesia seringkali viral seperti Indonesia Kultur yang memamerkan tarian daerah atau musik tradisional. Misalnya,
video tari kecak, dan gamelan Bali telah menarik perhatian pengguna internasional. Tantangan ini menjadi cara efektif untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia, di mana pengguna dari berbagai negara dapat melihat dan berkomentar tentang kekayaan budaya Indonesia. Kemudian media sosial dan komunitas berani memainkan peran penting dalam membantu individu menemukan dukungan dan persahabatan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hal ini terjadi. Minat bersama, komunitas daring seringkali terbentuk seputar minat atau tantangan yang sama. Misalnya masalah kesehatan, hobi yang memungkinkan individu menemukan dukungan dan persahabatan terlepas dari lokasi fisik mereka. Kemudian, ruang aman jaringan sosial menyediakan platform tempat kelompok terpinggirkan dapat terhubung dengan aman dan berbagi pengalaman tanpa rasa takut dihakimi atau didiskriminasi. Kemudian sumber daya dan informasi komunitas online seringkali menyediakan akses ke sumber daya dan informasi yang bermanfaat bagi anggotanya. Misalnya dalam grup dukungan untuk penderita penyakit tertentu, anggota dapat berbagi artikel, video, atau pengalaman pribadi yang membantu satu sama lain memahami kondisi mereka dengan lebih baik. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dukungan dan memiliki akses ke informasi yang relevan untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang menghadang. Platform media sosial populer seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram menawarkan cara unik dalam berinteraksi. Facebook adalah yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk berbagi foto, status, dan tautan. LinkedIn menjadi pilihan profesional untuk membangun jejaringan kerja, sementara Twitter lebih menekankan pada komunikasi cepat. Instagram populer untuk bisnis kecil karena visualnya menarik, menjadikannya alat penting dalam pemasaran. Platform ini mendukung berbagai bentuk interaksi sosial, dari berbagai pengalaman hingga membangun komunitas, yang menjadikannya efektif untuk bisnis maupun hubungan eh, sosial di seluruh dunia. Selanjutnya, mengapa kita tertarik menggunakan jejaring sosial? Yang pertama itu karena jejaring sosial digunakan untuk menjaga hubungan dengan teman, warga, dan bahkan orang-orang yang baru memiliki minat serupa. Yang kedua, karena manfaat utamanya adalah untuk berbagai momen, informasi, dan kegiatan sehari-hari. Di sini ada yang pertama, menjaga hubungan. Selanjutnya, berbagi momen dan pengalaman. Dan yang ketiga, bergabung dengan komunitas. Dan keempat, ekspresi diri. Next. Belum. Juga belum. Selanjutnya, menjaga hubungan. Jejaring sosial memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan teman, warga, dan meskipun terpisah oleh jarak jauh. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, individu dapat berbagai pembaruan tentang kehidupan mereka, merayakan momen penting, dan tetap berinteraksi secara rutin. Di sini ada koneksi global. Dengan adanya jejaring sosial, orang-orang yang tinggal di berbagai belahan dunia dapat berkomunikasi secara langsung. Misalnya, seseorang yang tinggal di luar negeri dapat dengan menghubungi keluarganya di Indonesia melalui video call atau pesan instan. Hal ini juga membuat hubungan tetap erat meskipun ada jarak fisik yang signifikan.
Selanjutnya perayaan momen penting. Nah, pada perayaan momen penting ini adalah media sosial juga memungkinkan pengguna untuk merayakan momen-momen penting dalam hidup mereka secara virtual. Misalnya seperti saat ulang tahun atau pernikahan, pengguna dapat mengubah foto dan video untuk dibagikan kepada teman-teman dan keluarga. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan meskipun tidak semua orang dapat hadir secara fisik. Next. Lalu di sini ada berbagai momen dan pengalaman. Salah satu manfaat utama jejaring sosial adalah kemampuan untuk berbagai momen, informasi, dan kegiatan sehari-hari. Pengguna dapat mengunggah foto, video, dan cerita yang menggambarkan pengalaman mereka sehingga orang lain dapat ikut merasakan momen tersebut. Di sini ada membangun kenangan, yaitu dengan media sosial, pengguna dapat menyimpan kenangan berharga dalam bentuk digital. Foto-foto liburan, momen spesifik bersama keluarga, atau pencapaian pribadi dapat diunggah dan diarsipkan untuk melihat kembali di masa depan. Ini juga membantu memperkuat ikatan emosional antara individu karena mereka dapat melihat kembali perjalanan hidup mereka bersama orang-orang yang terkasih. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan emosional. Ketika seseorang membagikan pengalaman atau cerita pribadi di media sosial, hal ini sering mengundang dukungan dan komentar dari teman-teman. Dukungan ini bisa berupa ucapan selamat atau kata-kata motivasi yang membuat individu merasa dihargai dan didukung oleh orang-orang di sekitar mereka. Next. Selanjutnya, mencari dan bergabung dengan komunitas. Jejaring sosial juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menemukan dan bergabung dengan komunitas yang memiliki minat atau hobi yang sama. Misalnya, seseorang yang menyukai fotografi dapat bergabung dengan grup online di mana mereka dapat berbagi karya mereka, mendapatkan umpan balik, dan belajar dari sesama penggemar. Lalu, komunitas berdasarkan minat, sini adalah platform seperti Facebook memiliki berbagai grup berdasarkan minat tertentu, mulai dari memasak hingga fotografi, di mana anggota dapat berdiskusi dan saling berbagi pengalaman. Ini menciptakan ruang berbagi individu untuk bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki hobi serupa dan memperluas jaringan sosial mereka. Lalu di sini ada dukungan dari sesama anggota. Dalam komunitas online ini, anggota seringkali saling memberikan dukungan moral atau saran praktis. Misalnya, seorang fotografer pemula mungkin mendapatkan tips berharga dari fotografer profesional lainnya tentang teknik pengambilan gambar atau pengeditan foto. Next. Lalu di sini ekspresi diri. Pada jejaring sosial memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif. Pengguna dapat membagikan pemikiran, karya seni, tulisan, atau bagi itu. Platform untuk kreativitas di sini adalah media sosial seperti Instagram dan TikTok memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui foto dan video pendek. Banyak seniman menggunakan platform ini untuk memamerkan karya seni mereka kepada audiens global tanpa batasan geografis. Lalu di sini ada diskusi isu penting. Selain itu juga jejaring sosial juga menjadi tempat bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu sosial atau politik. Melalui Twitter atau Facebook, pengguna dapat berdiskusi tentang topik-topik penting dan berpartisipasi dalam gerakan sosial yang lebih besar. Next. Lalu di sini ada Facebook Crisis Privasi Issue.
Facebook revisi isu adalah contoh kasus pada luar negeri, yaitu Facebook menghadapi isu privasi terkait fitur pengenalan wajah dan berbagai data pengguna dengan aplikasi pihak ketiga. Pengguna dikejutkan dengan kebijakan default yang secara otomatis mengaktifkan fitur text suggestion yang memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan data privasi pengguna. Oke, selanjutnya yaitu sebelumnya. Aplikasi bisnis jejaring sosial. Media sosial memainkan peran besar dalam meningkatkan kesadaran merek, keterlibatan pelanggan, dan promosi produk. Di Indonesia, banyak bisnis kecil dan menengah memanfaatkan Instagram dan Facebook sebagai media utama pemasaran mereka. Platform ini memungkinkan UMKM menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan media konvensional seperti iklan TV. Selain itu, fitur interaktif media sosial memungkinkan bisnis untuk terhubung langsung dengan konsumen, menerima umpan balik secara real-time, dan memanfaatkan konten buatan pengguna sebagai alat promosi yang efektif dan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik produk. Next. Di sini contoh aplikasi bisnis jejaring sosialnya adalah Instagram. Nah, Instagram ini adalah platform berbagi foto dan video yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. Dengan banyaknya pengguna aktif pada Instagram, Instagram ini menawarkan peluang besar bagi bisnis untuk menjangkau audiens yang luas. Nah, di sini contohnya konten visual atau yang bisa kita kenal atau endorse. Nah, bisnis ini dapat membuat akun Instagram khusus dan membagikan konten visual yang menarik seperti foto produk, video tutorial, atau video review makanan, review pakaian, dan cerita di balik layarnya. Konten yang menarik dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperkuat identitas merek. Selanjutnya itu ada fitur bisnis. Di sini Instagram menyediakan fitur seperti Instagram Shopping yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung dari aplikasi. Nah, ini mempermudah proses pembelian bagi konsumen dan meningkatkan konversi penjualan. Next. Selanjutnya, contoh aplikasinya adalah Facebook. Facebook ini adalah salah satu platform media sosial terbesar. Platform saat ini sangat efektif untuk bisnis dalam membangun komunitas dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang pertama adalah halaman bisnis. Membuat halaman bisnis di Facebook memungkinkan perusahaan untuk berbagi informasi penting tentang produk dan layanan mereka. Halaman ini juga dapat digunakan untuk memposting konten menarik seperti artikel blog atau video dan pembaruan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada iklan Facebook. Facebook ini menawarkan berbagai opsi periklanan yang memungkinkan bisnis menargetkan audiens berdasarkan demografi minat dan perilaku. Iklan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah TikTok. TikTok ini telah menjadi salah satu platform media sosial paling cepat berkembang, terutama di kalangan anak muda. Dengan banyaknya pengguna aktif, TikTok menawarkan cara baru untuk mempromosikan bisnis melalui konten video pendek. Yang pertama itu video kreatif. Nah, bisnis dapat membuat video kreatif yang menarik perhatian pengguna. Kontennya harus bersifat ringan dan menghibur agar sesuai dengan gaya TikTok.
TikTok. Penggunaan musik dan efek khusus dapat meningkatkan daya tarik video. Lalu yang kedua ada pemasaran influencer. Banyak merek yang berhasil memanfaatkan influencer di TikTok untuk mempromosikan produk mereka. Kolaborasi dengan influencer yang memiliki audiens besar dapat membantu meningkatkan jangkauan dan kredibilitas merek. Next. Selanjutnya yaitu ada YouTube. YouTube adalah platform berbagi video terbesar di dunia dan merupakan alat pemasaran yang kuat bagi banyak bisnis. Yang pertama itu konten edukasi. Bisnis dapat membuat video tutorial atau ulasan produk untuk membantu pelanggan memahami cara menggunakan produk mereka dengan lebih baik. Konten edukatif seringkali mendapatkan perhatian lebih karena memberikan nilai tambahan kepada penonton atau pemirsa. Lalu yang kedua ada iklan pada YouTube. Bisnis ini juga dapat menggunakan iklan video YouTube untuk menjangkau audiens target mereka sebelum video diputar. Iklan ini bisa sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran merek. Next. Baik, di sini jaringan sosial dan bisnis. Di sini ada 3, ada brand awareness dan customer engagement, lalu produk promosian. Next. Di sini di brand awareness, kesadaran merek adalah langkah pertama dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Di jaringan sosial memberikan platform yang efektif untuk memperkenalkan merek kepada audiens yang lebih luas. Lalu di customer engagement, di sini keterlibatan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan jarak panjang dengan audiens. Jaringan sosial menyediakan berbagai cara untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Lalu yang 3, promosi produk adalah aspek penting dari strategi pemasaran yang sukses di jaringan sosial. Lanjut, sini ada Protect and Gamble, terus social networking. Nah, di sini sebagai perusahaan produk, konsumen telah beralih dari iklan tradisional seperti acara televisi ke iklan berbasis jaringan sosial. Contohnya, kampanyenya Smell, Licks, and Mine untuk all species yang sukses besar melalui YouTube. Nah, menyesuaikan strateginya dengan mengembangkan aplikasi belanja di Facebook dan mengadopsi iklan di media sosial. Meskipun menghadapi tantangan dalam mengukur keberhasilan dari iklan berbasis jaringan sosial ini. Next. Lalu di sini social shopping. Nah, di sini situs belanja sosial menggabungkan fitur belanja online dan di jaringan sosial, memungkinkan pengguna berbagai rekomendasi produk di Indonesia. Platform seperti Shopee dan Tokopedia telah mengadopsi fitur interaktif di mana pengguna dapat memberikan ulasan dan berbagai rekomendasi produk. Hal ini membantu membangun kepercayaan pengguna terhadap produk dan meningkatkan loyalitas konsumen. Pengguna sering kali mencari ulasan sebelum membeli, sehingga rekomendasi ini menjadi alat promosi yang berharga, memungkinkan produk untuk tersebar lebih luas di kalangan pengguna lain, dan membantu meningkatkan penjualan tanpa iklan tradisional. Lalu di sini kolaborasi influencer untuk meningkatkan branding produk lokal. Kasus influencer dan pemasaran produk lokal. Pada tahun 2020, Erigo, merek fashion asal Indonesia, berhasil menarik perhatian publik melalui campaign-nya yang melibatkan influencer di Instagram dan TikTok. Erigo menggunakan kolaborasi dengan influencer untuk promosi selama acara di Network Fashion X dan berhasil meningkatkan exposure internasional. Strategi ini menunjukkan bagaimana kolaborasi dengan influencer
lokal dapat membawa merek lokal ke level global. Lalu di sini periklanan jaringan sosial. Nah, di sini iklan pada jaringan sosial menawarkan berbagai strategi, seperti iklan langsung yang menargetkan pengguna berdasarkan minat dan demografis. Iklan jaringan teman yang memanfaatkan hubungan pengguna dan pemasaran viral yang memungkinkan pesan iklan menyebar cepat. Di Indonesia, skemnya viral marketing menjadi populer di kalangan merek makanan dan minuman, di mana mereka membangun tantangan yang melibatkan pengguna untuk berbagai konten. Seringkali dengan insentif hadiah. Ini adalah pendekatan yang ampuh untuk menjangkau banyak orang dengan cepat dan meningkatkan pasibilitas mereka dengan biaya yang efektif. Next. Lalu di sini masalah etis dalam jaringan sosial. Isu etika dalam media sosial termasuk cyberbullying, privasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Di Indonesia, perundungan cyber meningkat di kalangan remaja. Seringkali melalui platform seperti Instagram dan TikTok, privasi juga menjadi kekhawatiran besar banyak pengguna yang kurang menyadari risiko data pribadi yang bisa diakses publik dan berpotensi disalahgunakan. Misalnya, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk periklanan tanpa izin. Bahkan untuk kejahatan cyber, hal ini menekankan pentingnya regulasi yang ketat untuk melindungi pengguna serta mendidik pengguna akan pentingnya menjadi privasi online. Baik, selanjutnya masalah etis dalam jejaring sosial. Jejaring sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Namun, dengan kemudahan ini muncul berbagai masalah etis yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa masalah etis utama yang sering berhadapan dengan pengguna jejaring sosial. Yang pertama, penyebaran informasi palsu, hoax. Salah satu tantangan terbesar di jejaring sosial adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Berita yang tidak benar ini dapat menyebar dengan cepat, menyebabkan kebingungan dan ketakutan di masyarakat. Pengguna seringkali tidak memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya, yang dapat berdampak negatif pada reputasi individu atau organisasi. Seperti dampak sosial, penyebaran hoax dapat mempengaruhi opini masyarakat tentang isu-isu penting seperti kesehatan, politik, dan keamanan. Misalnya, informasi palsu tentang vaksinasi dapat menyebabkan penurunan tingkat vaksinasi dan meningkatkan risiko wabah penyakit. Lalu, solusinya pengguna perlu didorong untuk memverifikasi sumber informasi sebelum membagikannya. Pendidikan tentang cara mengenali berita palsu juga sangat penting. Lalu yang kedua, pelanggaran privasi. Privasi adalah isu krusial di era digital. Banyak pengguna jejaring sosial tidak menyadari betapa mudahnya informasi pribadi mereka dapat diakses oleh orang lain. Pelanggaran privasi dapat terjadi ketika individu membagikan informasi pribadi tanpa izin atau ketika data pribadi mereka digunakan tanpa sepengetahuan mereka. Risiko keamanannya mengungkapkan informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, atau detail keuangan di media sosial dapat membuat individu rentan terhadap penipuan atau pencurian identitas. Solusinya adalah pengguna harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan memahami pengaturan privasi yang tersedia di platform media sosial. Selain itu, penting untuk menjaga privasi orang lain dengan tidak membagikan informasi mereka tanpa izin. Lalu yang ketiga, perundungan dan pelecehan, cyberbullying. Perundungan di dunia maya adalah masalah serius yang dapat memiliki
dampak jangka panjang pada kesehatan mental korban. Media sosial seringkali menjadi tempat bagi individu untuk melakukan pengungkapan atau intimidasi secara anonim. Dampak emosionalnya seperti korban perundungan online dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat serangan verbal atau berterima kasih kepada mereka yang secara terus-menerus. Solusinya, platform media sosial perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap perilaku bullying dan menyediakan alat bagi pengguna untuk melaporkan. Edukasi tentang empati dan dampak dari kata-kata juga penting untuk mengurangi perilaku senegatif ini. Lalu yang keempat, penyebaran konten sensitif. Media sosial seringkali digunakan untuk menyebarkan konten sensitif seperti gambar kekerasan, pornografi, atau kebencian. Konten semacam ini tidak hanya melanggar norma etika, tapi juga dapat merusak reputasi individu dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Dampak sosialnya, penyebaran konten sensitif dapat mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Solusinya, pengguna harus mengajar untuk berpikir kritis sebelum membagi konten semacam ini. Platform juga memiliki mekanisme untuk memfilter dan menghapus konten yang melanggar kebijakan mereka. Lalu selanjutnya, kurangnya tanggung jawab. Banyak pengguna jejaring sosial merasa bahwa dapat berbicara atau berperilaku tanpa konsekuensi karena anonimitas yang diberikan oleh platform tersebut. Hal ini seringkali mengarah kepada perilaku tidak etis, seperti penyebaran kebencian atau penghinaan terhadap orang lain. Dampak jangka panjangnya, ketidakresponsifan ini dapat menciptakan budaya negatif di media sosial yang merugikan seluruh pengguna. Solusinya, mendorong pengguna untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di dunia maya sangat penting. Pendidikan tentang etika bermedia sosial harus menjadi bagian dari literasi digital di sekolah-sekolah. Kesimpulannya adalah, masalah etika dalam jejaring sosial adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multifaset untuk penanganannya. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, penting bagi pengguna untuk memahami etika dalam berinteraksi secara online. Melalui pendidikan kesadaran dan penerapan kebijakan yang tepat oleh platform media sosial, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif bagi semua pengguna. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan jejaring sosial akan membantu menjaga integritas komunikasi dan hubungan antar individu di dunia maya. Next. Contoh kasus masalah etis dalam jejaring sosial. Kasus cyberbullying Mario Dendi dan Agnes Gracia. Salah satu contoh nyatanya, pelanggaran etika komunikasi di jaring sosial terjadi dalam kasus cyberbullying yang melibatkan Mario Dendi dan Agnes Gracia. Dalam kejadian ini, Mario Dendi menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam ranting terhadap Agnes Gracia. Setelah kejadian tersebut, media sosial terutama Twitter dipenuhi dengan komentar-komentar negatif dan kepedulian terhadap kedua individu tersebut. Pelanggaran etikanya, kurangnya kesadaran akan privasi dapat mengakibatkan tertutupnya informasi pribadi oleh pihak ketiga. Ini termasuk pencurian identitas atau menguntit. Next. Social network for chronic health condition sufferers. Untuk penderita kondisi kesehatan kronis, jejaring sosial menjadi alat penting untuk saling berbagi pengalaman dan informasi. Jejaring sosial kesehatan memungkinkan penderita untuk menemukan dukungan moral dan informasi terkait perawatan atau obat alternatif. Meskipun demikian, ada risiko etis terkait privasi data kesehatan dan potensi penyebaran informasi yang salah. Next. Dunia virtual online. Dunia virtual online adalah lingkungan multimedia di mana pengguna dapat berinteraksi melalui avatar. Dunia virtual ini digunakan tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk pendidikan dan bisnis.
Di Indonesia, simulasi berbasis dunia virtual digunakan untuk pelatihan seperti operator alat berat. Ini memungkinkan peserta pelatihan belajar dalam kondisi aman dan menghindari risiko di dunia nyata. Teknologi ini juga memungkinkan perusahaan mengurangi biaya perjalanan dan pelatihan dengan memanfaatkan simulasi virtual yang memberikan pengalaman mendalam dan interaktif bagi pengguna. Pelatihan virtual menggunakan simulasi 3D. Simulasi virtual untuk pelatihan medis oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2022. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menggunakan teknologi simulasi 3D dan VR dalam pelatihan mahasiswa kedokteran. Melalui simulasi operasi dan praktik medis lainnya, para mahasiswa dapat berlatih dalam kondisi realistis tanpa risiko bagi pasien. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh keterampilan praktis yang aman dan lebih ekonomis dibandingkan praktik langsung, menjadikannya solusi ideal dalam pendidikan kedokteran modern di Indonesia. Next. Contoh kasusnya adalah kasus cyberbullying pada anak sekolah melalui grup chat. Pada tahun 2021, sebuah kasus perundungan yang terjadi di grup WhatsApp pelajar sekolah menengah di Yogyakarta, beberapa siswa mengalami tekanan emosional setelah menjadi target ejekan dan penghinaan oleh teman sekelasnya melalui grup tersebut. Kasus ini menyoroti dampak negatif grup chat sebagai alat perundungan siber di kalangan remaja, serta perlunya pengawasan lebih ketat dan edukasi tentang etika berkomunikasi secara digital di lingkungan sekolah. Next. Kasus kebocoran data dan isu privasi pengguna. Pada tahun 2021, terjadi kebocoran data besar di BPJS Kesehatan yang diduga melibatkan informasi pribadi jutaan orang Indonesia. Data tersebut bahkan diperdagangkan di forum online. Kejadian ini memicu kekhawatiran terkait privasi data dan mendorong pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengharuskan platform digital untuk lebih berhati-hati dalam menangani data pengguna. Kesimpulan dan poin penting. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Evolusinya mencakup platform interaktif dasar hingga alat penting dalam berbagai sektor, baik untuk berkomunikasi maupun bertransaksi. Bisnis kini mengandalkan media sosial untuk memperluas pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan menumbuhkan loyalitas mereka melalui keterlibatan aktif. Namun tantangan etis seperti privasi dan keamanan data menjadi semakin krusial. Mengingat informasi pribadi dapat disalahgunakan atau dijual tanpa izin pengguna, di Indonesia banyak perusahaan besar dan kecil telah berhasil memanfaatkan platform seperti Instagram dan Facebook untuk kampanye pemasaran yang kreatif, menjangkau konsumen secara lebih luas dan efektif. Kesimpulannya, meski penawaran peluang besar, keberlanjutan media sosial bergantung pada penerapan etika yang baik dan perlindungan data pengguna. Baik, di sini kami membuka diskusi tentang yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya dipersilahkan, bisa tunjuk tangan, angkat tangan menggunakan ini. Oke, baik, Silsilia.
Dipersilahkan. Baik, izin bertanya. Kenalkan nama saya Silcilia, NPM 23758057. Suaranya kok nggak ada, Bar? Bisa Saya ingin diulang. bertanya, bagaimana penyebaran konten sensitif di media sosial dapat berdampak pada kesehatan mental individu dan menciptakan ketegangan sosial. Dan apa saja langkah yang bisa diambil oleh individu, komunitas, dan platform untuk meminimalkan dampak negatifnya? Oke, baik. Pertanyaan dari Silsilia akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan Rasti Aulia Andini, kami persilahkan. Oke, saya ingin bertanya mengenai cyberbullying di jaring sosial. Jadi, jelasin bagaimana cyberbullying itu dapat terjadi di jejaring sosial dan apa aja sih dampaknya terhadap korban? Udah cukup. Oke, baik. Pertanyaan akan kami tampung dulu. Selanjutnya, Meilina. Kami persilahkan. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Melina. Di sini saya bertanya, tadi kan kalian jelasin tentang informasi pribadi di jenjang jaringan. Mengapa sih kita tuh penting untuk berhati-hati dalam membagi informasi pribadi di jaring sosial dan bagaimana cara melindunginya? Oke, baik. Pertanyaan akan kami tampung dulu. Terima kasih, Melina. Selanjutnya, kami persilakan Nadira Parsa. Izin bertanya, saya Nadira Barsa. Tadi kan di bagian masalah etis ada yang namanya penyebaran hoaks. Jelaskan mengapa penyebaran hoaks di jaringan sosial bisa berbahaya dan langkah apa yang dapat diambil untuk mencegahnya. Oke, baik. Terima kasih. Akan kami tampung dulu. Selanjutnya, kami persilakan Ismi Rosia Dwianti. Oke, baik. Saya ingin bertanya tentang, tadi kan ada slide yang membahas tentang bisnis jaring sosial. Jadi bagaimana sih media sosial itu khususnya seperti Instagram dan juga Facebook, itu dapat meningkatkan kesadaran merek bagi UMKM di Indonesia? Dan apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih, Ismi. Kami akan menampung pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya, Andi Setiawan. Baik, terima kasih Dila. Untuk saya ingin bertanya di bagian yang dijelaskan oleh Tarisa tadi di bagian pelatihan virtual menggunakan simulasi 3D. Nah, di sini tuh saya ingin bertanya, eh, apakah simulasi 3D dan VR dapat diintegrasikan dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar bagi mahasiswa kedokteran? Jika ya, bagaimana hal ini akan mempengaruhi kurikulum dan metode evaluasi dalam pendidikan kedokteran? Terima kasih. Apakah kurang jelas? Oke, baik. Kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Tadi kan pertanyaannya tentang simulasi 3D ya. Di sini integrasi kecerdasan buatan AI dengan simulasi 3D dan VR dapat pendidikan kedokteran dapat mempersonalisasi pengalaman belajar mahasiswa dengan memberikan pembelajaran yang disesuaikan. Umpan balik real time dan skenario klinik yang kompleks, AI memungkinkan simulasi pasien virtual yang lebih realistis, yang responsif terhadap tindakan mahasiswa, sehingga membantu mengembangkan keterampilan teknis dan empati. Dampaknya terhadap kurikulum sangat besar, karena memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif, di mana mahasiswa dapat berkembang sesuai kecepatan masing-masing. Metode evaluasi juga menjadi lebih akurat dan berbasis data. Menilai tidak hanya dari akhir tetapi juga memproses dan soft skill seperti komunikasi dan pengambilan keputusan. Data dari simulasi berbasis AI bisa digunakan untuk memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelatihan kedokteran lebih efektif dan komprehensif serta menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan medis. Baik, Andi. Terima kasih jawabannya baru cukup jelas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pasti tadi yang bagaimana cyberbullying dapat terjadi di jaringan sosial dan apa dampak terhadap korbannya. Di sini cyberbullying terjadi ketika seorang diintimidasi atau dilecehkan melalui pesan atau konten negatif di jaringan sosial. Dampaknya bisa serius seperti stres, kecemasan, dan depresi pada korban. Penting untuk melaporkan tindakan tersebut dan mendukung korban agar mereka merasa aman. Baik, pasti. Iya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadira. Jadi pertanyaannya, mengapa penyebaran hoax di jaring sosial bisa berbahaya dan apakah langkah yang dapat diambil oleh pengguna untuk mencegahnya? Jadi jawabannya adalah karena penyebaran hoax bisa berbahaya karena dapat menyebabkan kebingungan, panikan atau bahkan penting seperti vaksinasi atau pemilu gitu. Jadi pengguna dapat mencegahnya dengan memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya sebelum membagikannya, menggunakan alat pengecek fakta dan lebih berhati-hati saat menerima informasi. Gimana? Cukup terjawab? Bisa dijawab? Kalau semisal ada hoax yang udah terlanjur menyebar luas nih ya, tokoh publik itu kan ngelakuin klarifikasi kan. Kalau semisal penyebaran hoax udah terlanjur tersebar, selain klarifikasi, langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasinya? Jadi kalau semisal penyebaran hoaxnya sudah terlanjur atau terjadi menyebar luas, jadi langkah yang harus diambil adalah yang pertama klarifikasi dan edukasi publik. Jadi klarifikasi dan edukasi publik ini yaitu pihak berwenang atau platform jejaring sosial
dapat memberikan klarifikasi resmi untuk membantu informasi yang salah. Jadi edukasi masyarakat tentang dampak negatif hoax juga agar mereka dan waspada di masa depan. Selanjutnya langkah kedua itu menghapus atau memadai konten hoax. Jadi pada menghapus dan menandai konten hoax ini, platform media sosial bisa bekerja sama dengan tim pengecek untuk menandai konten yang palsu atau bahkan menghapusnya. Jadi beberapa platform juga memberikan peringatan sebelum seseorang memberikan informasi yang sudah teridentifikasi sebagai hoax. Selanjutnya langkah ketiga yaitu laporan pengguna. Jadi pada laporan pengguna ini bisa berperan aktif dengan melaporkan konten tersebut yang dicurigai sebagai hoax. Jadi pada laporan pengguna ini akan membantu pihak platform untuk segera meninjau dan menindak konten tersebut. Jadi langkah terakhirnya itu ada penegak hukum. Jadi pada penegak hukum ini, jika hoax berdampak serius, seperti menimbulkan kerugian atau material kerusuhan, jadi pihak berwenang dapat mengambil tindakan hukum terhadap penyebaran yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gimana? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Menurut saya. Baik, untuk Cecilia, apa bisa diulang pertanyaannya? Baik, saya ulangi. Bagaimana penyebaran konten sensitif di media sosial dapat berdampak pada kesehatan mental individu dan menciptakan ketegangan sosial? Dan apa saja langkah yang bisa diambil oleh individu, komunitas, dan platform untuk meminimalkan dampak negatifnya? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Cecilia akan kami diskusikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ismi yang menanyakan pada slide yang membahas bisnis jejaring sosial. Jadi ini bertanya bagaimana sih media sosial, khususnya Instagram atau Facebook itu dapat meningkatkan kesadaran merek bagi UMKM di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan media sosial. Jadi mungkin media sosial khususnya Instagram dan Facebook memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran merek bagi UMKM di Indonesia. Nah, ada beberapa cara bagaimana platform ini dapat berkontribusi. Yang pertama mungkin jangkauan luas. Nah, media sosial ini memungkinkan UMKM untuk menjangkau audiens yang lebih besar dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional.
Jadi hampir sebagian besar rata-rata UMKM di Indonesia ini sudah menggunakan media sosial ya untuk berjualan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan platform e-commerce. Contohnya itu misal UMKM ini menjual makanan. Nah, jadi UMKM ini tidak tahu bagaimana eh, cara agar makanan itu awet selama beberapa hari karena mereka tidak mengerti cara bagaimana makanan ini bisa tahan lama gitu. Jadi mereka tidak menjual di e-commerce seperti Shopee atau manapun. Mereka hanya menjual di Facebook dan mungkin mengantarkan langsung kepada pelanggan yang jarak rumahnya dekat dari lokasi mereka. Nah, dengan fitur-fitur seperti Feed, Story, dan Marketplace UMKM ini dapat mempromosikan produk mereka secara efektif kepada pengguna yang beragam di seluruh daerah ya atau daerah terdekat dari lokasi mereka. Nah, UMKM di Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran. Ehm, jadi mungkin ada beberapa tantangan utama. Beserta saya akan memberi solusi. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital. Banyak pemilik UMKM yang kurang paham dengan konsep pemasaran digital dan penggunaan media sosial. Nah, hal ini tuh menghambat kemampuan mereka untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Jadi solusinya menurut saya itu mengikuti pelatihan atau kursus tentang digital marketing dan media sosial dapat meningkatkan pengetahuan lalu meningkatkan keterampilan dari pemilik UMKM. Jadi itu banyak lembaga dan platform online yang menawarkan program-program ini untuk membantu pelaku usaha memahami cara menggunakan media sosial secara optimal. Bagaimana Ismi? Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cecilia. Jadi, penyebaran konten sensitif seperti gambar atau video kekerasan, ujaran kebencian, atau diskriminasi di media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental individu secara signifikan, terutama bagi mereka yang merasa terpengaruh atau terlibat dalam situasi tersebut. Bagi kelompok yang menjadi sasaran konten tersebut, dampaknya bisa jauh lebih berat, menciptakan perasaan terancam, terpinggirkan. Penyebaran konten sensitif seperti ini juga dapat menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat. Misalnya ketika konten kebencian tersebar, hal itu bisa memecah belah kelompok sosial, menciptakan memicu rasa takut, stres, kecemasan, atau bahkan depresi, terutama bagi mereka yang merasa terpengaruh dalam situasi tersebut. Selain dampak psikologis pada individu, penyebaran konten sensitif juga dapat menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat. Misalnya ketika konten kebencian tersebar, hal itu dapat memecah belah kelompok sosial, menciptakan polarisasi dan merusak hubungan antar individu di masyarakat. Sebagai contoh, sebuah insiden yang terjadi di media sosial dapat memperburuk ketegangan antar kelompok etnis atau agama, yang akhirnya berpotensi memicu kekerasan fisik atau protes yang tidak terkendali. Langkah-langkahnya untuk mengurangi dampaknya sebagai individu, penyaring informasi sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih bijak dalam menyaring informasi yang kita konsumsi dan sebarkan. Menghindari konten sensitif yang dapat mempengaruhi kondisi emosional kita sangat penting untuk menjaga kesehatan mental.
Laporan konten berbahaya jika menemukan konten yang tidak sesuai atau berbahaya, individu seharusnya melaporkan konten tersebut ke platform untuk dihapus atau ditindaklanjuti sesuai kebijakan yang ada. Dan jika sebagai komunitas, edukasi dan empati, komunitas media sosial dapat berperan dalam mendidik anggotanya tentang pentingnya berkomunikasi dengan penuh empati dan rasa tanggung jawab. Mereka juga bisa menciptakan ruang diskusi yang sehat, saling mendukung dan mendorong perilaku positif di dunia maya. Membangun kesadaran melalui kampanye atau program edukasi. Komunitas dapat meningkatkan anggotanya tentang dampak psikologis dari konten sensitif serta pentingnya menjaga keharmonisan dalam komunikasi online. Dan jika sebagai platform moderasi konten yang ketat, platform media sosial perlu lebih proaktif dalam melakukan modernisasi konten. Mereka bisa menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar kebijakan. Fitur keamanan dan privasi yang lebih baik. Platform harus menyediakan fitur yang memudahkan pengguna untuk mengontrol privasi mereka, memblokir konten yang tidak diinginkan, serta melaporkan konten berbahaya secara cepat dan efektif. Transparansi dan kebijakan yang jelas, platform juga memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan mereka dalam menangani konten sensitif dan memastikan bahwa pengguna memahami konsekuensi dan tindakan mereka di dunia maya. Dengan kerjasama antara individu, komunitas, dan platform media sosial, dampak negatif dari penyebaran konten sensitif dapat diminimalkan, menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi semua pihak. Pertanyaan dari Melina. Tadi pertanyaannya, mengapa penting untuk berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di jaringan sosial dan bagaimana cara melindunginya? Yaitu informasi pribadi yang dibagikan di jaringan sosial bisa disalahgunakan, seperti untuk mencuri identitas atau penipuan. Untuk melindunginya, pengguna dapat mengatur siapa yang bisa melihat informasi mereka menggunakan pengaturan privasi dan menghindari membagikan detail sensitif secara publik. Di sini meskipun berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di jaringan sosial dapat mengurangi risiko penyalahgunaan. Banyak pengguna berargumen bahwa katanya pengaturan privasi sudah cukup untuk melindungi data mereka. Mereka berpendapat bahwa jaringan sosial besar telah mengimplementasikan fitur keamanan canggih seperti autentikasi dua faktor dan algoritma deteksi penipuan yang membuat mereka merasa aman untuk membagikan informasi pribadi. Namun penting juga untuk menyadari bahwa kontrol keamanan ini tidak selalu mencegah pihak ketiga yang beritikat buruk atau celah keamanan yang belum terdeteksi. Selain itu, data yang diunggah ke jaringan sosial seringkali eh, tetap ada di server platform yang rentan terhadap potensi kebocoran data. Gimana, cukup Melina? Baik, terima kasih. Mei? Iya, baik, cukup. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami akan membuka dua sesi tanya jawab lagi. Silahkan M. Hafiz Rizqullah dipersilahkan.
Oke, baik. Karena Hafiz Rizkulo tidak ada, kami akan menunjuk yaitu ada Fikri, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi, Di sini saya ingin bertanya pada slide yang membahas tentang TikTok. Nah, karena TikTok itu salah satu platform media sosial yang paling cepat berkembang ya. Nah, terutamanya kan kayak di kalangan anak muda tuh. Nah, video TikTok itu kan dia relatif tuh paling apa ya? Kebanyakan tuh pendek kan. Nah, itu kan bisa jadi juga eh, penyebaran hoaknya tuh lebih cepat juga gitu. Nah, menurut kalian itu gimana caranya agar kita itu tidak terlalu termakan hoak tentang apa di aplikasi TikTok ini gitu. Itu aja sih. Terima kasih. oke, baik. Ada Fikri, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu kami persilahkan Novaldi Sofian Arsi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya tentang simulasi yang digunakan oleh UI untuk pelatihan medis di Fakultas Kedokterannya. Jadi saya ingin bertanya, jadi apakah pelatihan menggunakan simulasi di dunia medis dapat menggantikan pelatihan langsung? Terus, jadi bagaimana eh, kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi ini bisa tetap etis dan tidak hanya fokus pada efisiensi biayanya saja. Baik, sekian. Terima kasih. Apakah jelas? Maaf, Novaldi bisa ulang sekali lagi. Oh, oke. Eh, saya spesifiknya di simulasi virtual yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran di UI. Saya pertanyaannya, jadi apakah pelatihan menggunakan simulasi virtual itu dapat menggantikan pelatihan langsung dalam bidang medis? Lalu bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap etis dan tidak hanya berfokus pada efisiensi biayanya saja? Oke, baik. Atas pertanyaannya, kami akan tampung dulu dan kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adam Fikri mengenai video TikTok ini kan relatif pendek, bisa jadi penyebaran hoax lebih cepat. Nah, menurut kita bagaimana sih cara kita tidak terlalu termakan
aplikasi TikTok. Nah, untuk menghindari terlalu terbawa atau kemakan informasi yang berada di TikTok, mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, pastinya kita mencari tahu sumber informasi video tersebut dari mana. Jika misal nih berasal dari YouTube yang durasinya panjang, terus dimasukkan ke dalam TikTok. Nah, kita mencari video tersebut di channel YouTube mana gitu, agar kita menonton dari awal hingga akhir. Apakah yang di TikTok ini hoax atau bukan? Selanjutnya tuh kita menghindari eh, hanya mengandalkan berita lewat TikTok gitu ya. TikTok ini kan adalah platform hiburan dan banyak konten yang dibuat untuk tujuan viral atau sensasional, sensasi gitu. Usahakan untuk kita ini mengikuti perkembangan berita dari sumber yang terpercaya di luar gitu. Terus selanjutnya tuh membatasi waktu menonton TikTok, terlalu banyak waktu di media sosial, terutama yang memprioritaskan konten cepat dan singkat, bisa membuat kita lebih rentan terhadap hoax. Terus yang terakhir, eh, jangan langsung membagikan konten sebelum kita ini ikut apa ya, sebelum kita ini mencari tahu sumber informasi ini dari mana. Jadi ada baiknya mempertimbangkan validitas informasinya. Dengan cara ini kita juga berkontribusi untuk mencegah penyebaran hoax. Bagaimana Adam Fikri? Maaf, eh, yang tadi yang pertama kan apa melihat video fullnya kan. Misalnya kalau di TikTok itu dipotong. Nah, kalau kita misal nih di video TikTok itu tidak mencantumkan source-nya atau sumbernya dari mana itu gi- gimana kita nyarinya gitu? Dan kita bisa apa ya, cari nama orang tersebut ada di, misal ada di suatu podcast mana, atau apa ya, ada berada dengan siapa gitu, yang mungkin dia berada dengan orang yang terkenal. Atau enggak kita kadang bisa mencari eh, kan kalau viral itu ada kalimat yang apa ya, menonjol gitu. Terus kita mencari di YouTube, terus kita mencari berdasarkan orang tersebut ini siapa, sesuai atau tidak gitu. Gimana? Oke, oke, baik. Cukup. Oke. Sudah selesai? Alhamdulillah. Pak, Belum Kak, satu lagi pertanyaan Noveldi. Baik, di sini akan menjawab pertanyaan dari Novaldi ya. Jadi pertanyaan itu kan, apakah pelatihan di simulasi virtual di dunia medis dapat menggantikan simulasi langsung? Dan bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tepat etis dan tidak hanya fokus dengan biaya efisien senang saja? Jadi simulasi virtual di dunia ini medis memang memiliki banyak keunggulan. Jadi seperti biaya yang lebih rendah, fleksibel akses, serta peluang latihan tanpa risiko. Namun, simulasi virtual tersebut belum sepenuhnya bisa menggantikan pengalaman langsung karena keterbatasan dalam aspek-aspek sensorik dan emosional yang nyata seperti interaksi langsung dengan pasien, tekanan situasional dan aspek spesifik. Jadi temukan pengguna teknologi ini tepat secara etis dan tidak sekedar mengejar efisiensi biaya. Jadi yang pertama itu memastikan standar kompetensi. Jadi memastikan standar kompetensi ini simulasi virtual efektif untuk mempelajari prosedur dasar. Jadi pada program uh, pelatihan tersebut harus tetap memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Badan Medis atau Pendidikan.
Jadi yang selanjutnya itu ada evaluasi efektif pembelajaran ya. Jadi pada evaluasi efektivitas pembelajaran ini program simulasi virtual harus secara berkala dievaluasi untuk memastikan apakah benar-benar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta pelatihan. Jadi tanpa evaluasi tersebut, ada risiko bahwa pelatihan hanya menekankan aspek efisiensi tanpa menjamin kualitas hasil. Jadi sebenarnya etika dan empati dalam latihan. Pada etika dan empati dalam pelatihan ini, simulasi membantu dokter dan perawat belajar berinteraksi dengan pasien secara empatik. Jadi pada teknologi tersebut perlu dirancang untuk memasukkan elemen-elemen agar praktisi tidak hanya terlatih secara teknisi, tapi juga secara emosional dan dalam etis menangani pasien tersebut. Lalu ada pendampingan dalam pengguna teknologi. Jadi pendampingan dalam pengguna teknologi yaitu simulasi virtual dipandu oleh mentor atau pelatih medis berpengalaman. Jadi pada simulasi virtual tersebut, pendamping ini memastikan bahwa peserta tetap mendapat bimbingan langsung yang memungkinkan karena mereka mendiskusikan dilema etis atau kesulitan teknis dalam simulasi. Lalu langkah selanjutnya yang terakhir keseimbangan dengan praktik langsung ya. Jadi pada simulasi ini sebaiknya tidak menjadi satu-satunya bentuk pelatihan karena pengguna teknologi ini harus tetap seimbang dengan pengalaman langsung. Jadi terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan keterampilan pada teknis atau kondisi khusus yang sulit disimulasikan secara virtual. Jadi pada teknologi simulasi virtual tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan keterampilan medis tanpa mengorbankan aspek etis, empati, dan kualitas layanan pasien tersebut. Gimana, Valdi? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kami dari kelompok 9 akan mengakhiri presentasi. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi. Maaf, terima kasih atas partisipasinya. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.